Oke, selamat siang, pagi, malam semuanya. Jadi kita kali ini akan membahas mengenai teori antroposentrisme, salah satu teori yang ada di etika lingkungan. Jadi sebelum kita lebih lanjut ke penjelasan yang lain-lain tentang kondisi Indonesia saat ini, sebenarnya teori antroposentrisme itu apa sih? Jadi teori antropotisme itu adalah salah satu teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Jadi nilai tertinggi di sini itu adalah manusia. Terus alam dilihat hanya sebagai objek sarana bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Nilai dan prinsip moral hanya berlaku pada manusia. Jadi lebih tepatnya teori antroposentrisme itu sangat mengesampingkan sangat mengesampingkan alam yang terlalu mementingkan kepentingan manusia. Terus kayaknya itu teori antroposentrisme itu tidak ada tuntutan tanggung jawab moral bagi manusia. Jadi kalau semisal manusia melakukan kesalahan dan merusak lingkungan, menurut teori antroposentrisme itu tidak ada tuntutan tanggung jawab apapun. Oke, seperti itu. Jadi dan masih banyak lagi teori antroposentrisme yang salah satunya itu tindakan kaitan lingkungan hidup dinilai baik jika berdampak menguntungkan bagi manusia. Jadi kalau misal sesuatu itu tuh berdampak baik bagi manusia tapi berdampak buruk pada lingkungan, menurut teori antroposentrisme itu bisa dianggap baik tanpa memandang kondisi lingkungan yang terjadi. Mungkin salah satu kebijakan Presiden Republik Indonesia saat ini yaitu deforestasi. Nah, deforestasi ini apa sih deforestasi? Mungkin sebelum mengetahui apa itu deforestasi, teman-teman alangkah baiknya teman-teman menyimak video berikut ini. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Kita kompak, kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur dan bersyukur. Negara lain penuh kesulitan, negara lain penuh ketegangan, pertikaian. Saya sampai kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap, disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Ya. Minta kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita. Di mana-mana itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi kita baik-baik aja, kita tidak, bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa, Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Tuh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Sebagian dari deterjen, apa itu, kosmetik. Bingung sendiri mereka, nggak apa-apa. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Oke, jadi
deforestasi itu merupakan suatu proses penghilangan hutan di mana hutan secara berangsur-angsur dibuka untuk keperluan pemukiman atau hal lainnya dengan cara penebangan ataupun pembakaran hutan. Nah, deforestasi menurut presiden tercinta kita itu kan beliau menyebutkan bahwa sawit itu kan juga pohon dan menyerap oksigen dan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, sehingga dampak dari deforestasi itu sangat-sangat minim. Tetapi perlu kalian garis bawahi, dampak dari deforestasi itu bukan hanya menyangkut pada karbon dioksida dan oksigen yang dikeluarkan saja, tetapi masih banyak lagi seperti habitat yang hilang, habitat dari flora fauna yang hilang, terus perubahan iklim, dan masih banyak lagi tentang lingkungan. Jadi kalau misal kalian masih memiliki pandangan yang sama, jika deforestasi itu cuman menganggap adanya oksigen dan karbon dioksida cuma seputar hal tersebut, itu kalian perlu belajar lagi. Jadi kenapa hal tersebut penting? Karena banyak banget penelitian di luar sana yang menganalisis bahwa deforestasi itu tuh merusak lingkungan dan bahkan sampai siklus ekosistem yang ada dalam lingkungan tersebut itu hilang, rusak. Jadi kalau misal teman-teman nih, atau bahkan mungkin Bapak Presiden menonton video ini, jika Bapak Presiden mau melakukan deforestasi ataupun pemenuhan kelapa sawit, ekspor kelapa sawit dengan cara harus deforestasi, itu perlu mempertimbangkan dampak lingkungan yang terjadi ataupun daya dukung dari lingkungan terjadi. Tidak hanya cuman menyangkut masalah karbon dioksida yang diserap ataupun oksigen yang dikeluarkan, itu saja. Jadi kalau mungkin perlulah belajar lagi sebelum menentukan suatu kebijakan-kebijakan yang terjadi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa didengar sampai telinga-telinga pejabat yang mengesampingkan deforestasi bagi lingkungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bakso.